MJ listeners, Richard Eliezer menjadi salah satu tersangka pembunuhan Yosua yang diajukan sebagai justice kolaborator oleh jaksa penuntut umum dan bagaimana Eliezer benar-benar konsisten menjaga kesaksiannya sesuai dengan fakta yang diungkapkan saat penyidikan. Kita akan membahasnya kali ini bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting yang sudah bergabung bersama kami. Pak Jamin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Sehat selalu Pak Jamin ya. Bang Jamin, ini ke pekan depan adalah menjadi hari di mana kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan digelar. Tanggapannya seperti apa? Ya, tentu kalau kita lihat ada beberapa klaster ya. Pertama tentu terkait dengan 5 terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwa dengan pasal 340, 338. Di sisi lain ada juga yang terdakwa terkait dengan obstruction of justice ya. Nah, kalau kita lihat dari kasus pembunuhan Joshua di dakwaan 340, di situ ada Pak Ferdi Sambo, Pak Baradae, Brigadir RR, dan juga KM ya, Kuat Ma'ruf ya, dan Ibu PC. Nah, kalau kita lihat ini, tentu satu-satunya yang memohon justice kolaborator itu adalah Baradae. Dan apa yang sudah disampaikan Baradae jelas membuka tabir Pandora di mana pada saat penyidikan ternyata apa yang menjadi dalil yang alibi yang disampaikan oleh Ferdi Sambo semua terbantahkan sehingga dia dapat diungkapkanlah kasus ini oleh penyidik dan dinaikkan pada saat ini ke kejaksaan dan sampai ke pengadilan. Saya kira ini suatu prestasi yang cukup besar yang diambil oleh apa yang sudah dilakukan oleh penyidik dan kontribusi yang besar oleh Baradae, di mana juga dia sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Artinya secara asesmen yang dilakukan LPSK sudah memenuhi syarat sebagai suatu GC. Jadi ini bukan main-main lagi. Artinya dia harus konsisten dalam memberikan keterangan yang sama persis dengan keterangan yang dia sampaikan pada saat dia mendapatkan JC tersebut dan perlindungan dari LPSK begitu, Mas. Artinya diharapkan bisa konsisten dari Eliezer. Tapi kalau misalnya kita mengikuti kasus ini, Bang Jamin, ini tentunya ada cukup banyak perubahan keterangan baik itu dari Ferdi Sambo, kemudian juga dari Putri Chandrawati yang juga cukup sulit untuk dapat dimintai keterangan. Apakah nantinya keterangan dari Eliezer ini akan menjadi kunci, dan bagaimana jika nanti ternyata ini akan berbeda dengan keterangan dari Sambo ataupun dari Putri ataupun dari Kuat Ma'ruf ataupun dari yang lainnya? Bagaimana ini peluang untuk dapat menjadikan kesaksian dari Eliezer ini sebagai salah satu kunci pengungkapan kasus ini? Ya, kalau kita lihat dari perjalanan mulai dari Malang, terus dari rumah Ferdi Sambo dan sampai tempat kejadian, ini kita lihat pada awalnya banyak sekali hal-hal yang ingin ditutupi. Jadi inkonsistensi yang disampaikan oleh pihak Ferdi Sambo terkait dengan tempat kejadian, terkait dengan lokusnya delikti dan juga tempusnya ya, waktu terjadinya suatu dan kondisi di mana dia berada, posisi dan segala macam. Nah, inkonsistensi ini juga menjadi bahan pertimbangan kiranya bagi hakim untuk mendengarkan keterangannya. Jadi bisa aja hakim menjadi tidak percaya tentang apa yang disampaikan, apalagi beliau ini kan sudah masuk dalam obstruction of justice, artinya dia berusaha untuk menghilangkan alat bukti untuk menghalangi penyidik dalam melakukan tugasnya. Nah, terkait dengan saksi ini tentu adalah saksi yang melihat sendiri, mendengar dan mengalami kejadian tersebut. Nah, dari saksi itu, di antara mereka saksinya ada Baradae, ada Kuat Ma'ruf, ada Brigadir RR, ada Ibu PC, dan FS sendiri. Bahkan ada juga pembantu yang lain, tapi tidak diikutsertakan. Nah, tentu yang paling dominan untuk menyatakan bahwasannya ini adalah perintah dan pembunuhan berencana adalah Baradae. Sedangkan yang lain saya lihat contohnya ya, kita lihat keterangan dari RR, ini kelihatannya inkonsistensi. Kadang dia ingin membuka tabir, tapi kadang-kadang juga dia
setengah-setengah begitu. Jadi Mhm. kelihatannya agak membingungkan begitu. Nah, Mhm. hakim juga nanti tidak hanya mendengarkan keterangan saksi saja, tapi dia juga kan punya bukti lain, yaitu scientific evidence ya. Scientific evidence itu contohnya ada rekaman CCTV yang masih bisa dijadikan alat bukti, ada uji balistik terhadap senjata yang Mhm. digunakan, ada juga scientific forensik terhadap bedah mayat yang mengakibatkan kematian. Nah, ini semua yang nantinya akan menjadi dasar untuk bukti yang otentik, nanti dikaitkanlah dengan keterangan saksi. Ada nggak relevansinya, ada Mhm. nggak hubungannya, sehingga nanti dapat dibuktikan. Nah, Baik. kalau kita lihat ya, di pasal 340 ini kan namanya pembunuhan berencana ya. Iya. Artinya apa? Artinya harus bisa dibuktikan adanya perencanaan Oke. pembunuhan itu terjadi. Nah, nanti tinggal hakim akan melihat kapan dilakukannya perencanaan tersebut, Mhm. siapa yang merencanakan, dan siapa yang mengeksekusi dari perencanaan tersebut. Mhm. Nah, itulah nanti kalau bisa dibuktikan oleh JPU di persidangan dan hakim bisa mengamini, ya tentu pembuktiannya nanti bisa terpenuhi di Baik. pasal 340-nya. Baik, Bang Jamin, kalau kita bicara soal pembunuhan berencana, kemarin juga ada statement terbaru dari Verdi Sambo yang mengatakan dia tidak menginstruksikan Eliezer untuk membunuh, namun instruksinya diperjelas mengatakan hajar Chad. Seperti itu. Nah, apakah instruksi seperti ini bisa memenuhi delik unsur pembunuhan berencana, Bang Jamin? Ya, tentu kita nggak melihat dari spontanitas kalimat itu saja. Hmm, Kalimat itu bisa dilihat dari terminologi bahasa sebelum dan sesudah kalimat itu dikeluarkan, ya. begitu ya. Nah, jadi kalau sebelum kalimat itu dikeluarkan, ada juga kejadian-kejadian yang bisa dikategorikan sebagai dia ingin membunuh Hmm, si uh, uh, Joshua. Dia sendiri waktu kita berapa kali konferensi, dia waktu pertama kali kita masih ingat bahwasanya saya mempertahankan keluarga saya, kan hmm, dia bilang begitu ya. Apa istilahnya, nama baik keluarga, mempertahankan. Terus dia bilang tidak mau mengampuni dan segala macam ya. Jadi indikator-indikator itu menunjukkan memang ada dendam, ada kebencian yang hmm, mendalam, dan itu akan menjadi dasar juga nanti untuk melihat apakah itu bisa menjadikan dasar ancaman pembunuhan yang pernah juga diungkapkan ya. Ya, walaupun itu dari squad ya, dikatakan ya, hmm. squadnya itu. Nah, nanti itu. Jadi nggak bisa kita bilang loh kalau dia mengucapkan hanya untuk dari ya menghancurkan Menghajar. atau menghajar ya. Iya. Kalimat menghajar itu kan kalimat yang bias ya, artinya Hmm, bisa menghajar sampai. Tapi kalau dalam terminologi hukum, menghajar itu bukan membunuh ya. Kalau kalau kalimat hmm. Nah terminologi itu. ya, ya menghajar bukan membunuh. Tetapi maksudnya niatnya membunuh Hmm, itu dengan kalimat menghajar juga bisa begitu. hmm, Jadi kalau kita lihat orang, contohnya ya, kita lihat ada orang saya dia sudah niatnya mau membunuh, cuma kalimat membunuh itu tidak mau diucapkan, hmm, tapi kalimat menghajar yang diucapkan. hmm, Tapi di balik itu ada implisit ya, hmm, bukan eksplisit ya, implisit untuk menghendaki melakukan pembunuhan. Nah, hmm, itulah nanti yang akan dibuktikan di pengadilan apakah benar pertama kalimat menghajar itu hanya kalimat satu patah kata atau diikuti oleh kalimat lain atau hmm, ada kalimat sebelum kalimat tersebut, hmm, atau itu kan cuma terminologi bahasa. Nah, hmm. tapi kalau perbuatannya kan nanti juga harus dibuktikan begitu. Artinya Verdi Sambo ini tidak bisa serta-merta berlindung dengan pernyataan baru yang hanya menyuruh untuk menghajar ini ya, Bang Jamin ya? Ya, itu kelihatannya alibi. Hmm, Alibi itu begini. Jadi alibi yang diciptakan seorang terdakwa jadi untuk meringankan dia atau melepaskan hmm, dia dari suatu tindak pidana. Sama seperti contohnya alibi pura-pura gila gitu lah. Padahal nggak gila gitu. Nah, itu juga bisa sebagai alibi. Jadi alibi itu tinggal nanti pembuktiannya di pengadilan. Kalau alibinya itu kan dia sebenarnya konstruksi berpikirnya itu dia mau melepaskan diri dari pembunuhan atau pembunuhan berencana. Dia dengan konstruksi begini, di pasal 55 itu ada terminologi menyuruh melakukan, baik. menganjurkan, sorry.
menganjurkan melakukan tindak pidana. Penganjur sama orang yang dianjurkan. Contohnya saya menganjurkan orang lain menganiaya, ya, mengajar lah ibarat. Saya perintahkan seseorang untuk menganiaya dia. Tapi orang yang saya anjurkan untuk menganiaya tadi bukan melakukan penganiayaan, tapi dia melakukan pembunuhan. Maka tanggung jawab saya terhadap kematian orang tersebut tidak bisa tanggung jawab pembunuhan, tapi tanggung jawab penganiayaan. Yang bisa bertanggung jawab pembunuhan adalah orang yang membunuh, karena saya nggak pernah meminta dia untuk melakukan pembunuhan. Nah, itulah alibi yang sedang dibangun, gitu loh. Itulah alibi yang sedang dibangun oleh lawyer ini. Tapi kan inkonsistensi yang pernah ada selama ini itu kan membuat kabur apa yang ada sekarang. Jadi rakyat juga atau masyarakat sudah nggak percaya lagi, ngomong apa juga dia udah nggak percaya lagi begitu. Jadi alibi yang diciptakan sekarang ini kok kelihatannya nggak masuk akal dibandingkan dengan murni yang dari awal gitu, yang sengaja memang sudah ada yang kita dengar hampir 2 bulan sebelumnya kan ganti-ganti melulu begitu. Nah, itulah saya kira sih hakim bisa lah nanti akan menilai itu, kan hakim juga ada pintar-pintar ya, berdasarkan bukti-bukti udah mengerti lah dia. Artinya ini seperti berjilid-jilid Bang Jamin ya. Bang Jamin, tapi kalau misalnya kita lihat persidangan ini kan akan segera digelar dan juga kasus ini sudah menjadi konsumsi dari publik yang juga mengikuti bagaimana perkembangan dari kasus meninggalnya atau dibunuhnya Brigadir Yosua ini. Kemudian seperti apa Bang Jamin melihatnya? Apakah nantinya sidang ini akan benar-benar akan transparan bagi masyarakat atau bagaimana? Ya, ini kan sudah public interest ya. Jadi dan juga kemarin juga dari pihak pengadilan sudah mengatakan akan persidangan akan dilakukan dengan onsite ya, artinya offline ya, artinya langsung, dan para terdakwa dihadirkan langsung beserta dengan saksi-saksinya. Ya tentu ini menjadi sorotan ya. Jadi saya kira agak begitu riskan lah ya bagi hakim atau bagi jaksa ya yang terkontaminasi karena uang, karena jabatan, itu kelihatannya agak jauh lah ya. Jadi tapi tergantung nanti bagaimana argumentasi hukum mereka. Nah, seperti kemarin dalam surat dakwaan kan kelihatannya sudah dipublish ya kalau nggak saya salah di SIPP ya. Di SIPP itu pemberitahuan tentang adanya dakwaan itu sudah dimasukkan terkait dengan adanya peribut di Magelang ya gitu. Nah, itu juga nanti semua dakwaan yang sudah nanti dicantumkan harus dibuktikan begitu. Nah, bagaimana cara daripada jaksa penuntut umum ini bisa meyakinkan hakim kalau apa yang sudah didakwakan ini berdasarkan bukti-bukti yang ada sudah cukup cermat, sudah cukup jelas dan lengkap begitu. Tadi Bang Jamin juga katakan bahwa jangan sampai karena kasus ini sudah menjadi public interest, hakim tentunya akan sangat beresiko jika mereka bermain ataupun tergiur dengan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam hukum pidana dan juga persidangan. Namun kalau kita melihat yang menjadi terdakwa kali ini adalah mantan jenderal bintang 2. Apakah ini juga nantinya persidangan ini akan memberikan keputusan yang tidak dipengaruhi dengan embel-embel tersebut, karena masyarakat banyak juga nih Bang Jamin yang khawatir mantan jenderal ini bisa menyebabkan ada subjektivitas dalam penilaian hakim. Bang Jamin melihatnya bagaimana? Ya, pertama ya tentu sekarang kan dia sudah dipecat ya secara resmi dari kesatuannya ya. Jadi dia sama seperti sipil biasa lah ya, sama seperti masyarakat biasa yang sedang berhadapan dengan hukum begitu. Nah, tentu ini harusnya tidak menjadi pengaruh bagi hakim. Cuma saya nggak tahu apakah nanti dia ini masih ada relasi ya, maksudnya hubungan dengan teman-temannya yang dulu yang juga pernah diisukan dengan 303 kan pernah juga ada isu ini itu ya. Nah, kebenarannya kita juga nggak tahu, tapi ya paling pengaruh-pengaruh itu mungkin ada yang berusaha untuk melakukan pendekatan ya pastilah. Apalagi sekarang kan kita kemarin sudah lihat pengacaranya sudah mau membentuk opini di media begitulah. Itu kan sudah salah satu bentuk jadi gaya-gaya orang yang berusaha untuk mempengaruhi segala cara lah supaya hakim itu bisa terpengaruh. Kan hakim ini kan rentan, dia nonton TV ya, dia mendengarkan radio seperti sekarang ini. Mau nggak mau dia harus
mendengar itu, jadi kadang-kadang kalau tiap hari dicekokin juga terpola juga kan pikirannya. Jadi ya itulah, jadi makanya hakim itu harus benar-benar ya untuk sekarang jangan nonton TV tentang Sambo dulu lah atau dengerin ini, karena nanti dia terpengaruh gitu Iya. kan, begitu kan. Ini kan artinya kalau Baradae yang lain kan tidak secara finansial kan dia nggak punya kemampuan kan untuk bisa mobilisasi segala macam ya. Dia berharap keadilan aja yang ditemukan dari ini semua. Tapi kalau ini saya lihat pengacaranya FS kok, wah itu kan sudah kelihatannya mewah benar ya, mobilisasi dan segala macam dia itu. Kelihatannya ya itulah keadaan-keadaan sepertinya pengaruh juga gitu. Iya. Lalu bagaimana dengan Putri Chandrawati, Bang Jamin? Apakah dengan sikap dia selama ini yang rasanya cukup berbelit ya, dan juga kita ikuti kasusnya sempat tidak mau untuk dimintai keterangan dengan alasan kesehatan, dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan desakan yang begitu banyak dari publik sehingga akhirnya ikut ditahan juga. Kansnya bagaimana dengan sikap dia selama ini? Apakah nantinya dakwaan terhadap Putri Chandrawati ini juga akan semakin memberatkan atau bagaimana, Bang Jamin? Kalau itu sih usaha daripada jaksa ya. Tapi kalau dari sisi hakim, karena hakim nanti akan memutuskan. Dalam putusan hakim itu ada dua pertimbangan yang terakhir yang sangat lain dari materi ya. Pertama hal-hal yang memberatkan, yang kedua hal-hal yang meringankan ya, gitu. Nah, salah satu hal-hal yang memberatkan adalah tidak kooperatif atau mengganggu jalannya proses persidangan ya, tidak mau terus terang, tidak mengakui perbuatannya. Nah, itu kan sebagai dasar pemberat ya, residivis yang mengulangi perbuatannya. Nah, ini alasan. Tapi kalau nanti dia tetap bersikuku ya sebagai terdakwa, itu merupakan hak dia gitu untuk bisa. Tapi nanti hakim bisa menilai kalau orang ini sudah melakukan suatu perbuatan tapi dia tidak kooperatif dengan proses peradilan yang ada, dan juga tidak mengakui perbuatannya dan tidak mau meminta maaf gitu. Kalau kemarin sih secara di luar sidang kan, kalau kita lihat LS kan sudah minta maaf kan begitu, tapi di luar persidangan gitu kan. Dan itu disampaikan pas hari-hari mau proses persidangan ini. Jadi nggak tahu nih, kita lihatlah banyak sekali manuver untuk bisa menjadi dasar supaya apakah mereka mau mendalilkan tidak melakukan perbuatan pidana, apakah mereka mau mendalilkan supaya dihukumnya diringankan. Nah, itu nanti kita lihat aja bagaimana upaya-upaya dari kuasa hukum masing-masing lah begitu ya. Baik, apakah nanti artinya alasan-alasan seperti kesehatan mental atau kesehatan fisik lainnya ini tetap bisa dibenarkan untuk dapat tidak menghadiri ataupun menunda persidangan, Bang Jamin? Saya kira tidak, karena semuanya sudah ada dalam tahanan ya. Jadi dalam tahanan itu menjadi tanggung jawab jaksa untuk menghadirkan. Jadi kalau dia tidak ditahan itu agak sulit ya. Tapi kalau dia ditahan, pasti masalah kesehatan sudah jadi tanggung jawab kejaksaan itu. Jadi nggak begitu sulit lah untuk menghadirkan. Baik, nanti juga Barada Eliezer ini akan menjadi justice kolaborator dalam kasus Sambo ini. Apakah kesaksiannya bisa memberatkan atau malah sebaliknya nanti, Bang Jamin? Kalau untuk yang lain ya pasti khusus untuk FS ya. Untuk Freddy Sambo ya tentu ini sangat menentukan ya. Maksudnya dia saksi mahkota gitu loh, yang langsung berhadapan dengan FS yang melakukan pembunuhan. Kan cuma mereka berdua begitu, yang lain kan cuma sebagai penonton lah ya, menyaksikan suatu perbuatan pidana kan begitu yang ada. Nah, apa komunikasi di antara mereka, atau nanti juga ada yang saksi Brigadir RR yang mendengarkan komunikasi mereka atau tidak. Nah, kan alibi sekarang dipisahkan gitu. Kalau saya dengar kemarin dipisahkan, Pak FS ketemu dengan RR sendiri, terus Pak FS ketemu dengan Barada E sendiri. Nah, itu kan ditarik sehingga tujuannya apa? Tujuannya untuk apa yang dibicarakan tidak ada saksi, hanya mereka. Jadi
berdiri sendiri keterangannya masing-masing. Dia ada pihak ketiga yang Baik. melihat. Nah, Baik. itu skema-skema begitulah strateginya. Baik, Bang Jamin, kemudian yang masih menjadi pertanyaan publik sebenarnya motif. Ini kan sebenarnya belum pernah diungkapkan langsung oleh pihak dari yang berwajib, sehingga masyarakat sampai dengan saat ini hanya bisa berspekulasi dan juga menyimpulkan serta menyambung-nyambungkan dari informasi yang ada terkait dengan motif. Apakah di persidangan masih perlu motif ini dibahas-bahas lagi, Bang Jamin? Ya, jadi kalau sebenarnya dalam proses penyidikan memang harusnya untuk melihat motif itu perlu ya. Tapi kalau di persidangan motif itu hakim nggak menilai lagi apakah motif itu sebagai suatu alasan melakukan perbuatan, itu hanya untuk menentukan besar kecilnya suatu hukuman ya, berapa berat atau meringankan gitu. Tapi kalau untuk unsur-unsurnya, contohnya unsur merencanakan pembunuhan secara berencana, nggak ada lagi tuh. Yang penting unsurnya terpenuhi. Dia sudah merencanakan suatu pembunuhan, dia pembunuhannya ada, orangnya mati, dia harus bertanggung jawab begitu. Terlepas dari dia motif itu, apa karena dia dendam, dia benci, kecuali masuk dalam konteks tadi. Contohnya ya, begini strukturnya. Kalau contohnya si Baradae melakukan pembunuhan itu di bawah tekanan relasi atasan bawahan yang tidak bisa dihindari, ya, jadi dia mempunyai melakukan suatu paksaan yang tidak bisa dihindarkan darinya gitu loh. Jadi dia tekanan yang datang dari luar secara relatif gitu. Jadi dia nggak bisa lagi kalau dia nggak membunuh, dia yang dibunuh gitu loh. Kalau itu bisa dijadikan dasar untuk dia membebaskan dia. Gitu. Jadi dia alasan melakukan pembunuhan itu bukan motif, tapi karena adanya tekanan dari luar yang cukup keras, cukup deras, yang tidak bisa dihindarkan. Begitu. Itu overmah istilahnya dalam kasus pidana. Baik, tentunya ini sudah bergulir dan juga akan disidangkan. Kita harapkan agar bisa transparan dan juga hasilnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan juga membuka keadilan untuk keluarga dari korban, khususnya dari keluarga Brigadir Yosua. Terima kasih pakar hukum pidana Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami dalam MG Radio Network di Morning Traffic. Selamat kembali beraktivitas, Bang Jamin. Makasih.